football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Neymar dan Kylian Mbappe dikabarkan memicu konflik di PSG. Keduanya terlihat tidak akur dengan Thiago Silva coba beri pandangannya. Ex pemain PSG itu ditanya soal keretakan hubungan Neymar dan Mbappe. Silva tidak mau ikut campur, tapi cuma sedikit berpendapat yang terkesan membela Neymar. Saya tidak bisa membicarakan itu karena saya tidak ada di PSG. Saya tidak bisa juga berbicara soal Mbappe. Tapi kalau Neymar yang saya kenal, dia akan melakukan segalanya untuk membantu tim. Kegemilangan Mike Maignan di AC Milan tak lepas dari polesan Nelson Dida. Legenda sekaligus mantan pelatih kiper Milan itu mengakui bahwa Maignan punya bakat yang luar biasa. Ia menilai Maignan berkembang begitu pesat menjadi salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Dida mengungkap bahwa Maignan tak memiliki teknik dasar yang cukup baik saat awal kedatangannya ke Milan. Namun, ia bekerja keras untuk memperbaikinya hingga terus menjadi lebih baik. Football Italia memberi kabar terbaru kondisi Lorenzo Pellegrini dan Paulo Dybala jelang duel AS Roma kontra Inter Milan akhir pekan ini. Pellegrini sudah kembali berlatih setelah alami masalah otot pada minggu lalu. Dia diharapkan menjadi starter ketika Roma mengunjungi Inter di Giuseppe Meazza pada Sabtu, tetapi Paulo Dybala masih tetap diragukan. Dybala diprediksi hanya akan turun sebagai pemain pengganti. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni memuji bakat dan konsistensi Lionel Messi. Scaloni mengatakan, ketika pensiun nanti, Messi akan mendapat sambutan semeriah Roger Federer di tenis. Messi seperti Federer, dia pensiun dan seluruh dunia menjadi berpikir emosional dia tidak akan berada di sini lagi, kata Scaloni. Scaloni menilai masih banyak orang yang ingin terus melihat aksi-aksi Messi di lapangan hijau. Guillermo Ochoa baru saja mencetak sejarah di level internasional. Kiper berambut kribo itu menjadi penjaga gawang dengan caps terbanyak dalam sejarah tim nasional Meksiko ketika ia bermain dalam pertandingan persahabatan melawan Kolombia Rabu kemarin. Ochoa membuat penampilan ke-130-nya di tim nasional, melampaui capaian Jorge Campos dan juga Osvaldo Sanchez. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand bereaksi terhadap insiden rasisme dalam pertandingan persahabatan Brazil melawan Tunisia. Di laga tersebut, striker tim Samba Richarlison dilempar pisang oleh penonton. Rio Ferdinand geram dengan situasi tersebut. Dia mengatakan rasisme dalam sepak bola berada pada titik gila dan itu mengirimkan pesan yang buruk kepada khalayak muda. Arsenal belum menyerah mendapatkan Douglas Luiz. Arsenal sudah melakukan pendekatan secara resmi 2 kali. Tawaran terakhir Arsenal sebesar 23 juta pounds ditolak begitu saja oleh Aston Villa. Namun pada pengejaran ketiga nanti, harganya diyakini tidak akan turun. Laporan dari Daily Mail menyebutkan bahwa Arsenal akan menawar di harga 15 juta pounds ketika bursa transfer Januari 2023 telah dibuka. Dua pemain Juventus, Dusan Vlahovic dan Filip Kostic, melakukan kombinasi bagus untuk menciptakan gol bagi Serbia di pertandingan lawan Norwegia, Rabu 28 September dini hari waktu Indonesia Barat. Pertanyaan pun muncul tentang mengapa si nyonya tua masih terpuruk hingga kini. Fans Juventus pun kemudian menyalahkan pelatih Massimiliano Allegri. Fans Bianconeri merasa heran dengan perbedaan penampilan Vlahovic dan Kostic untuk klub dan negaranya. Borussia Dortmund adalah salah satu dari banyak klub yang ingin mengamankan tanda tangan Naby Keita jika ia menjadi agen bebas musim panas mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Pemain Guinea itu memiliki sisa kontrak kurang dari 1 tahun di Liverpool, yang berarti bahwa klub-klub di Eropa dapat melakukan pendekatan mulai Januari dan juga seterusnya. Bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, disarankan untuk pensiun saja dari timnas Inggris jika tak masuk skuad untuk Piala Dunia 2022. Saran itu dilontarkan oleh Gabriel Agbonlahor. Saya akan pensiun sampai manajer baru mengambil alih Inggris dan memberi saya kesempatan 100%, ujar Agbonlahor di Talksport. Lebih lanjut, Agbonlahor juga menilai bahwa pernyataan Gareth Southgate yang menyebut Arnold belum setara dengan Kieran Trippier adalah sebuah bentuk penghinaan.
Penyerang Lazio, Ciro Immobile, buka suara mengenai pencoretannya dari timnas Italia di jeda internasional bulan September ini. Ketika itu memang tidak ada penjelasan lengkap dari skuad Gli Azzurri, hal yang membuat Presiden Lazio, Claudio Lotito, sempat murka dengan pencoretan Immobile ini. Nah, kini, seperti dikutip dari Football Italia, sang striker menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi. Immobile ternyata mengaku tidak sanggup bermain karena alami cedera ringan. Erling Haaland menjadi salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di dunia saat ini. Pemain 22 tahun tersebut ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 150 juta euro. Selain Haaland, ada sejumlah pemain lain yang juga memiliki nilai pasar selangit saat ini. Mereka adalah Jude Bellingham dengan 90 juta euro, Pedri dengan 90 juta euro juga, Vinicius Junior dengan 120 juta euro, dan Kylian Mbappe dengan 160 juta euro. Berbicara kepada media menjelang laga Borussia Dortmund melawan FC Köln pada hari Sabtu, Edin Terzic telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan diperkuat Gio Reyna. Menurutnya, Gio Reyna mengalami cedera otot dan akan absen 7 hingga 10 hari. Terzic menambahkan, semua pemain lain yang cedera ringan saat istirahat sudah fit untuk beraksi pada hari Sabtu. Manajer Tottenham Hotspur, Antonio Conte, pada Kamis 29 September mengecam klaim tidak sopan bahwa dia bisa saja meninggalkan klub Liga Premier itu untuk bergabung kembali dengan Juventus. Sekalipun ada laporan bahwa Massimiliano Allegri bisa dipecat setelah Juventus hanya memenangkan 2 dari 7 pertandingan Serie A pertamanya. Conte menegaskan tetap berkomitmen untuk Spurs. Kakak perempuan Ronaldo, Katia Aveiro, marah terhadap para pengkritik adiknya setelah kalah dari Spanyol dengan skor 0-1. Dukungan sang kakak tersebut diunggah melalui akun Instagram. Ia lantas menyerang dengan kata-kata pedas yang diunggahnya ke story di akun Instagramnya ketika menuding fans Portugal adalah orang-orang bodoh yang tak tahu cara berterima kasih. Manchester United dikabarkan harus memantau situasi penyerang Napoli, Hirving Lozano. Lozano diduga tidak senang dengan situasi dirinya dinomorduakan oleh Napoli. Dia merasa telah tertinggal jauh dari Matteo Politano di skuad Luciano Spalletti. Kontrak Lozano akan habis pada musim panas 2024. Ini memicu spekulasi bahwa ia bisa dijual dalam beberapa bulan ke depan. Untuk mendapatkan jasanya, MU perlu bersaing dengan Bayern Munchen, RB Leipzig, dan juga Everton. Presiden FIGC, Gabriele Gravina, memperingatkan Italia membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk menjaga tawaran tuan rumah Euro 2032 tetap hidup. Kami perlu menunjukkan letter of intent untuk pencalonan kami sebelum 15 November, kata Gravina. Diharapkan bahwa Italia bisa mendapatkan tugas tuan rumah untuk Euro 2032 sehingga membuka dana dan upaya otoritas lokal untuk merestrukturisasi atau membangun stadion baru. Paul Pogba sudah merasakan 2 kompetisi terbaik dunia, yakni Liga Inggris dan Italia. Menurut Pogba, Serie A selalu menjadi salah satu liga yang paling menantang. Perbedaan nyata antara Serie A dengan Liga Primer adalah kekuatan ekonomi. Tetapi dalam hal sepak bola, Italia tetap berada di antara yang terbaik terlepas dari apapun. Pogba juga melihat tak ada perbedaan nyata antara Manchester United dan Juventus, baik keduanya sama-sama klub papan atas. Tim-tim tersebut memiliki target tinggi. Arthur Melo saat ini tengah fokus memberikan segalanya untuk Liverpool. Dia ingin mengembalikan match fitnessnya. Untuk itu, Arthur rela mengorbankan waktu liburan dengan melakukan sesi latihan ekstra. Selain melakukan latihan ekstra, Arthur Melo meminta bermain dengan tim Liverpool U21 untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang diterapkan oleh Jurgen Klopp. Presiden FIGC Gabriele Gravina berharap teknologi offside semi-otomatis akan digunakan di Serie A mulai Januari setelah debutnya di Piala Dunia 2022. Peralatan ini memiliki kemampuan yang lebih dalam teknologi sepak bola setelah VAR and goal line technology. Teknologi itu nantinya akan memberikan peringatan offside otomatis kepada tim VAR untuk memberikan peringatan offside lebih cepat.
Pemilik PSG, Tamim bin Hamad Al Thani, dikabarkan ingin membeli klub La Liga Espanyol untuk hancurkan dominasi Barcelona. Pria yang merupakan Emir Qatar tersebut ingin membeli Espanyol guna membangun tim kuat yang dapat menyaingi Blaugrana. Saat ini, Espanyol dimiliki oleh perusahaan mainan Cina, yakni Restar Group. Namun, diyakini bahwa klub sedang berjalan buruk dan PSG merasa ini adalah kesempatan sempurna untuk membujuk pemilik untuk menjualnya. Pemain legendaris Italia Gianluigi Buffon memberi daftar 5 kiper terbaik yang masih aktif bermain saat ini, menurut versinya. Hal itu diungkapkan Buffon yang menghadiri Festival dello Sport, sebuah event yang diselenggarakan oleh media La Gazzetta dello Sport. Kelima kiper yang disebut Buffon sebagai yang terbaik saat ini adalah Mike Maignan dari AC Milan, Manuel Neuer dari Bayern, Sean Oblak dari Atletico Madrid, Donnarumma dari PSG, dan yang terakhir ada Courtois dari Madrid. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan dua pemain Manchester City, Erling Haaland dan Joao Cancelo. Khusus untuk Haaland, uang transfer yang mereka siapkan tidak sedikit, yakni 180 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Dikutip dari Football Espada, Erling Haaland nantinya untuk menggantikan striker Real Madrid Karim Benzema. Sementara untuk membeli Cancelo, Madrid perlu menyiapkan 60 juta euro atau setara dengan 883 miliar rupiah. Meskipun memimpin Spanyol keempat besar UEFA Nation League dengan kemenangan tandang di Portugal minggu ini, Luis Enrique siap dikritik. Enrique lantas membalas kritikan itu dengan mengunggah grafik yang menunjukkan Spanyol adalah satu-satunya negara Eropa yang telah mencapai 4 besar dari semua acara besar sejak 2020. Spanyol menjadi runner-up UEFA Nation League 2020, semifinalis Euro 2020, lalu lolos ke Piala Dunia 2022 sebagai pemuncak klasmen dalam kualifikasi. Pelatih PSG Christophe Galtier mengaku Kylian Mbappe akan bisa bermain dengan lebih bebas jika penyerang lain direkrut. Sebelumnya, Mbappe mengatakan bahwa dia diberi lebih banyak kebebasan ketika beraksi bersama tim nasional karena kemitraannya dengan Olivier Giroud yang mengalihkan perhatian bek-bek lawan untuk menciptakan ruang bagi bintang PSG itu. Galtier tidak setuju dengan komentar Mbappe, tetapi menyebut kegagalan klub untuk merekrut penyerang lain di jendela transfer musim panas adalah alasan dibalik perbedaan gaya bermain. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!